Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vira Sonia dengan nomor BP 1002, Najla Afifa Amni dengan nomor BP 1020, Debbie Dwi Cintia dengan nomor BP 1023, Rita Karniati dengan nomor BP 1030, dan Anggrek Diana dengan nomor BP 1031. Kami akan menjelaskan mengenai metode Simpson 1/3. Yang pertama mengenai pengertian metode Simpson 1/3, di mana metode ini merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping dengan metode trapesium dan titik tengah. Dengan menggunakan metode Simpson ini, diharapkan meskipun lebar segmen H pada integrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode yang sebelumnya dengan mengintegralkan deret Taylor sepanjang interval 2H dan menguraikannya dengan persamaan berikut, seperti yang terlihat pada slide. Di mana dari ungkapan 3.15 terlihat bahwa kesalahan pendekatan integrasi Simpson 1/3 adalah 0 (H5), sedangkan untuk kesalahan pada aturan trapesium dan titik tengah adalah 0 (H3). Yang ini berarti bahwa aturan Simpson 1/3 memiliki ketelitian 2 orde lebih tinggi dibandingkan metode trapesium dan titik tengah. Tetapi kita akan menghitung lebih teliti lagi seberapa kesalahan yang dialami metode Simpson 1/3 ini. Untuk tujuan ini, kita harus melakukan ekspansi deret Taylor untuk ungkapan pendekatan integrasi Simpson 2 segmen, di mana persamaan yang pertama yang terlihat pada persamaan 3.20 dan untuk ekspansi deret Taylor pada persamaan 3.21. Dengan mengurangkan persamaan 3.21 dari persamaan 3.20, diperoleh kesalahan untuk metode Simpson 1/3 ini, yaitu sebesar E sama dengan H⁻5/60 dikali F⁻4 dikali XK yang sesuai dengan persamaan 3.22, di mana untuk meningkatkan ketelitian saat mengintegralkan seluruh interval yang lebih lebar, di mana maka interval antara X0 dan X1 dapat dibagi menjadi N langkah. Evaluasi pada 3 titik untuk setiap subinterval memerlukan jumlah yang genap, di mana jumlah interval genap ini merupakan syarat yang harus dipenuhi saat kita menerapkan metode ini. Oleh karena itu, kita harus menyatakan jumlah interval menjadi N sama dengan 2M. Aturan Simpson 1/3 ini kemudian menjadi seperti pada persamaan 3.16 dan secara umum dapat dilihat pada persamaan 3.17. Selanjutnya, algoritma program metode Simpson 1/3, di mana definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Selanjutnya, tentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi. Tentukan jumlah segmen N. Hitung lebar segmen H sama dengan B dikurang A dikali N. Selanjutnya, inisialisasi jumlah sum sama dengan FA ditambah dengan FB. Selanjutnya, inisialisasikan faktor bobot FAK sama dengan 4. Selanjutnya, hitung jumlahan dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N kurang 1. Tentukan node dari tiap-tiap XI sama dengan A ditambah IH. Berikut syarat jika FAK sama dengan 4, maka FAK sama dengan 2. Selanjutnya, hitung nilai integral sum sama dengan sum ditambah dengan FAK dikali Fx. Dan selanjutnya, hitung hasil akhir penjumlahan sum hasil dikali dengan 3. Selanjutnya, prinsip dasar Simpson 1/3 tunggal, di mana integrasi suatu fungsi fx diestimasikan dengan menggunakan polinomial interpolasi parabola atau bisa disebut dengan polinomial orde 2. Untuk itu, dibutuhkan 3 titik nilai fx yang telah diketahui, yaitu terdapat fx0, fx1, dan fx2. Yang ketiga, terdapat 2 segmen dalam interval integrasi A ke B, di mana untuk aturan Simpson 1/3 integral sama dengan A
integral A ke B fx dx akan sama dengan integral A ke B f2x dx, di mana f2x tersebut adalah polinomial berderet 2. Setelah diintegrasikan dan dimanipulasi, aljabar yang akan menghasilkan persamaan yang seperti pada slide berikut, di mana A sama dengan X0 dan B sama dengan X2. Dan untuk X1 adalah titik yang terletak di tengah A dan B dan diberikan oleh B ditambah A dibagi dengan 2. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal mengenai aturan Simpson 1/3, di mana integrasikan persamaan berikut dengan menggunakan aturan Simpson 1/3. Fx sama dengan 0,2 ditambah 25x dikurang 200x pangkat 3 ditambah 675x pangkat 3 dikurang 900x pangkat 4 ditambah 400x pangkat 5 dari A sama dengan 0 hingga B sama dengan 0,8. Solusinya yaitu untuk F0 sama dengan 0,2, untuk F0,4 sama dengan 2,456, untuk F 0,8 sama dengan 2,232, di mana integralnya sama dengan 0,8 dikali 0,2 ditambah 4 dikali 2,456 ditambah 0,232 dibagi dengan 6 sama dengan 1,367466667. Selanjutnya 1,64 0,53334 dikurang dengan hasil integral tadi 1,367466667, hasilnya yaitu 0,2730666, sehingga didapatkan hasil 16,6%. Selanjutnya berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Baiklah, sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.